Assalamualaikum Telutizen, kembali lagi bersama Amar Nufa di Tell You Talk, masih di episode 21. Dan di samping Ama sudah ada Bapak Kris dan juga Salma dari Fakultas Teknik Elektro FTE ya. Karena nih Telutizen wajib tahu Telkom University meraih lagi prestasi yang luar biasa, dan tentunya prestasinya di ajang bergengsi yaitu RPA Hackathon. Bagi yang belum tahu nih, IC Star Hackathon ini merupakan program yang memadukan edukasi, kompetisi, dan juga perekrutan talenta digital Indonesia dalam bidang Robotic Process Automation atau RPA. Dan program ini diselenggarakan oleh ID Star Group, didukung oleh industri perbankan dan juga keuangan seperti Bank BCA, Bank Mega, Adira Finance, dan juga UiPath sebagai Technology Enablement. Nah, untuk tahu lebih jelasnya nih, langsung aja kita ngobrol sama Bapak Kris dan juga sama Salma nih. Karena tentunya di tahun lalu kalau nggak salah Oktober kita sempat ketemu juga ya Pak ya di Tell You Talk ya. Hampir 1 tahun bertemu sama Bapak Kris. Nah, kalau di tahun lalu kalau nggak salah kita tuh bahas tentang workshopnya ya Pak ya? Ya, jadi pertama kali kita kerjasama dengan UiPath. Kita untuk pertama di Indonesia, kampus pertama yang kerjasama dengan UiPath sebagai UiPath Academic Alliance gitu. Adalah Telkom University dan juga dari FTE langsung ya Pak ya. Jadi workshop selama kurang lebih 1 tahun dan sekarang akhirnya melahirkan lah prestasi-prestasi yang luar biasa ya Pak ya. Nah, kalau untuk tadi kan udah dibahas sedikit nih Pak ya tentang program IC Star ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan juga program IC Star Hackathon RPA ini seperti apa yang dilombakannya, dan awal keikutsertaannya apakah memang dari tahun lalu itu setelah workshop atau bagaimana Pak? Iya. Jadi programnya disebut sebagai IC Star. Itu kita harus membacanya IC Star. Kita melihat bintang. Oke. Saya melihat bintang. Nah, ini yang mau diperlihatkan ya kepada ya Indonesia begitu ya. Ini ada suatu bintang baru yang akan muncul. Bintangnya apa? Terkait dengan suatu teknologi baru. Teknologinya apa? Robotic Process Automation. Industri kita itu udah sangat membutuhkan sekali SDM dalam bidang RPA. Nah, kenapa muncul hackathon ya, lomba atau sayembara lah dulu zaman dulu? Karena industri kita ini sangat butuh tenaga dalam bidang RPA, tetapi kebutuhannya yang sudah siap kerja dalam bidang RPA ternyata belum mencukupi. Nah, makanya dibuat suatu lomba RPA IC Star Hackathon begitu. Nah, awalnya programnya dimulai dari Maret ya, bulan Maret Mbak. Jadi bulan Maret itu sosialisasi ke berbagai kampus seluruh Indonesia, dan yang mengikuti RPA Hackathon ini ada 67 perguruan tinggi ya, termasuk ITB, UI, UGM, kemudian IPB, kemudian universitas swasta termasuk Telkom University. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi karena kebutuhan industri ini sebenarnya kampus-kampus belum siap gitu. Terpaksa kita si ID Star itu membuat suatu program lomba begitu untuk mempopulerkan RPA, kira-kira seperti itu. Oke, jadi karena sumber dayanya kurang gitu ya Pak ya, sumber daya manusianya, jadi akhirnya diadakan juga lomba ini. Dan ada Tasya Farasya ya. Mau langsung tutorial make up? Adanya enggak ya, bukan ya? Salma, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu semester berapa Salma? Oh, udah akhir juga ya. Dan Salma ikutan ini kenapa tertarik? Aku juga pengen tahu nih. Karena memang dari keingintahuan Salma mengenai RPA, Salma ikut berbagai webinar, seminar, dan course tutorial. Dan informasi lomba ini Salma dapatkan dari Tell You Career saat itu. Oke. Saat itu Tell You Career mengadakan webinar, dan kebetulan adalah pengisinya beliau, Bapak Kris. Dan beliaulah yang menggiring kami dan membimbing kami untuk mengikuti acara ini, IC Star Hackathon ini. Oke, dan Salma juga FTE ya, dari FTE sama juga. Keajar sama Bapak Kris? Belum. Oh, belum. Oh, udah kenal duluan ya, hebat ya. Tapi Bapak sebelum nanti Aman juga nanya ke Salma, kalau boleh tahu ada berapa jumlah partisipan yang mengikuti program ini dan dari mana saja Pak? Partisipannya itu ada, pertama ada seleksi ya, ada wawancara. Ada 300 partisipan kalau nggak salah.
dari 67 kampus. Kemudian dari 300 partisipan itu diinterview, karena ini programnya adalah langsung bekerja, Mbak. Jadi mahasiswa semester akhir atau fresh graduate begitu ya, itu diwawancara untuk diikutkan program ini gitu. Nah, pada awalnya saya tuh protes sama panitia. Protesnya apa? Kriteria awalnya itu adalah dari program studi IT atau sistem informasi atau informatika gitu. Sementara kan kita dari teknik elektro gitu ya. Sementara yang paling boleh dikatakan yang paling maju di RPA di Indonesia ini kan di Telkom University dan kerjasamanya dengan Fakultas Teknik Elektro. Lalu kita protes ke panitia, jangan hanya terkait dengan prodi sistem informasi atau IT dong, kita juga mau ikutan gitu. Nah, karena sudah mendesak waktunya, waktu itu saya langsung hubungi Career Development Center ya, CDC ya. Tolong dong bikin satu webinar gitu ya, supaya informasi ini bisa tersebar ke mahasiswa Telyu gitu. Dan kebetulan ya karena kita jalur informasinya saya minta ke Fakultas Teknik Elektro ya, saya minta di podcast di Fakultas Teknik Elektro. Dan itu terbukti gitu loh bahwa RPA itu bukan orang IT yang jago. Juara 1, 2, 3 itu Teknik elektro. teknik telekomunikasi dan ada teknik industrinya gitu. Artinya apa? RPA ini bisa dipelajari oleh semua fakultas, semua jurusan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu awal mulanya kenapa akhirnya FTE juga bisa ikutan gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk proses tahapan yang dilaksanakan ini seperti apa Pak? Perlombaannya gitu? Perlombaannya nanti sama. Oh sama-sama, boleh sama. Ya. Boleh. Dia mengalami langsung soalnya. Iya langsung di lapangannya. Seperti apa Salma? Pada proses awalnya itu dilakukan proses filterisasi. Jadi selayaknya orang melamar kerja, yaitu dari proses kelengkapan berkas, lalu kami di tes psikotes, ketika lolos baru masuk di interview. Nah, interview pertama kami diinterview oleh industri yang bekerja sama pada lomba hackathon ini, yaitu Bank BCA, Bank Mega, Idira dan Idistar. Lalu interview kedua kami diwawancarai oleh perusahaan yang menyelenggarakan lomba ini, yaitu perusahaan Idistar. Nah, setelah interview lolos, barulah kami tergabung dalam tim. Nah, dari 300 partisipan, hanya 66 partisipan saja yang lolos dan dibagi menjadi 22 tim. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proses enablement. Nah, proses ini kami ditutoring, diberi ilmu mengenai RPA oleh orang yang expert langsung. Nah, setelah proses enablement fase 1, lanjut kami fase 2, yaitu mulai mengerjakan use case dari industri yang bekerjasama pada lomba ini. Nah, di sini fase yang paling menantang bagi kami karena memang pada realitanya kami belum punya background IT yang kuat, tapi dengan semangat dan tekad kami akhirnya kami bisa menyelesaikan lomba ini dan masuk ke fase 3, yaitu road to final. Dari 22 tim tersebut kami difilter lagi menjadi 9 tim untuk masuk ke tahap final showcase. Nah, di sini kami mulai ngatur strategi, gimana presentasi yang baik, gimana cara mengatur pernafasan dan cara menarik simpati audiens dan yang lain sebagainya. Dan alhamdulillah dari 9 tim yang masuk final difilter lagi menjadi 3 tim sebagai juara 1, juara 2 dan juara 3. Dan Salma bareng sama siapa aja? Satu grupnya? 3 orang ya kalau nggak salah ya? 3 orang. Juara 1 dari tim Study Work itu ada Salma dari S1 Teknik Telekomunikasi. Oh, udah dibocorin duluan nih. Ada Saiful Anwar dari S1 Teknik Industri dan Mutia Hanifah dari S1 Teknik Telekomunikasi. Oke, anak Telyu semua nih yang juara satunya nanti ya, untuk juara 2, 3-nya nanti kita bakal bahas. Ama pengen tahu dulu nih benefit yang kerasa sama Salma sendiri nih yang didapatkan dari program ini apa saja? Mungkin ada salah satu benefit yang luar biasanya apa tuh? Yang luar biasanya Salma jadi siap buat siap untuk menghadapi digital transformasi ke depan ya, karena memang RPA ini sangat dibutuhin ke depannya untuk industri. Lalu
benefit yang paling dirasakan adalah Salma di-hire oleh perusahaan yang bekerja sama di Oh, sama siapa Salma? kebetulan Bank Mega. Oh, udah langsung di-hire nih. Iya. Berarti sekarang lagi kerja di Bank Mega? Masih belum At internship? masih. Oke, kalau boleh tahu ini dari bulan kapan prosesnya berarti? Masih proses. Oh, masih proses. Untuk waktunya kami masih belum tahu. Oke, tapi perlombaan ini dilaksanakan tanggal berapa? Mei kemarin. Finalnya tanggal 2 September kemarin. Oh, finalnya baru-baru ini ya, ternyata masih hangat-hangatnya. Berarti online? Online ya Pak ya, oke. Nah kalau untuk juara-juaranya tadi udah disebutin nih ya. Juara satunya Salma dari Study Wars ya. Ada siapa lagi Salma tadi? Mutia. Ya, Mutia Hanifah dari S1 Teknik Telekomunikasi dan Saiful Anwar dari S1 Teknik Industri. Oke, jadi berbagai fakultas ya Pak ya ternyata. Oke, kalau untuk juara duanya? Juara 2 itu ada dari tim UNEF itu ada Norma Ilham dari S1 Teknik Telekomunikasi juga. Tell you ya. Terus Edi Januardi dari Universitas Indonesia. UI. Dan Hendy Hidayat dari Universitas Indonesia. UI juga. Masih ada anak Tell you-nya ya di juara 2. Oke, baik. Juara 3-nya masih ada anak Tell you juga kalau nggak salah ya. Ada ya. Siapakah? Juara 3 itu dari tim Pandora Boots. Wow. Ada Salma Pratiwi dari S1 Teknik Telekomunikasi. Wahyu itu dari Andalas ya. Andalas. Dan satunya itu Rio Gabriel dari IT Bell. Oke, jadi untuk juara 1, 2, 3-nya ini ada anak Tell you-nya ya. Luar biasa. Ini Telkom University terbaik. Boleh tepuk tangan guys. Jadi kalau boleh menambahkan tuh begini Pak. Jadi universitas lain itu ngirim kadang 1, kadang 2, nggak genap. Iya. Sementara satu tim itu kan bertiga. Betul. Nah, kebetulan yang juara 1, 2, 3 itu ada mentornya dari dari kampus gitu ya. Nah, itu kita yang membimbing gitu. Semuanya dari Semuanya Tell dari tim you. kita yang menang gitu, Wah. sebenarnya ya. Oke. Berarti jumlah peserta yang ikutan dari Tell you ada berapa orang, Pak? Di Tell you yang masuk fase kedua itu sudah sampai direkrut ya. Direkrut itu ada 13 orang kalau nggak salah ya. Termasuk Salma ya? Iya. Nah, Oke. yang kemudian juara itu 5. 5 orang kan ya dari Tell you ya? Ya, 3 juara 1, masing-masing 1 juara 2 dan juara 3. Terbaik memang ya. Nah kalau terakhir nih, Ama pengen tanya kesan dan pesan juga mungkin dari Pak Kris boleh, dari Salma juga boleh tentang ajang ini tuh seperti apa? Kesannya itu yang paling mendalam saat final showcase ya, acara puncak dari kompetisi iStar ini. Masa dimana semangat kami itu memuncak, kami itu melakukan berbagai persiapan dan minta pesan dan kritik dari berbagai pihak yang harapannya bisa mendapatkan nilai yang sempurna saat final showcase-nya. Dan alhamdulillah usaha kami berjalan, berhasil, dan membanggakan bagi kami dan kampus kami tercinta. Bapak mungkin ada pesan juga mungkin? Ya, satu yang menarik di final competition itu jurinya CEO semua bank, Wow. board of director gitu ya. Ada Bank Mega, Bank BCA, kemudian Adira Adira, juga kemudian ada yang dari panitia iStar sendiri. Satu yang mereka itu kagum gitu ya. Kagumnya apa? Bahwa kita ini baru dalam bidang RPA, bahkan backgroundnya bukan IT gitu ya. Tapi ketika itu diberi tantangan kepada anak-anak muda gitu ya, kemudian diberi mentor yang diarahkan gitu ya, dalam waktu 2 bulan itu mereka kagum. Kenapa? Karena robotnya sangat canggih semua gitu. Mereka kagum, benar-benar kagum, Mbak. Luar biasa ya. Jadi bayangkan dalam waktu 2 bulan itu di mentor, terus mereka sampai exciting juga ya, bahwa oh ternyata bisa loh. Anak-anak muda itu ketika diberi Tantangan ya, ternyata mampu gitu. Walaupun itu backgroundnya bukan IT gitu. Iya betul ya. Dan Ama pengen tahu robot-robotnya nanti bisa kepo di mana? Yang hasil dari Salma mungkin?
Bisa kepoin di mana tuh? Instagram, ada di YouTube-nya iSister Hackathon. Oh nanti searching aja ya biar ada ya. Oke baiklah, nanti di bawah ini juga bakal ada ya linknya biar Telutizen langsung kepoin seperti apa bentuk-bentuknya ya Pak ya. Boleh Bapak ada yang ingin disampaikan lagi? Apakah boleh nanti kalau ada event ini ikutan lagi dan gimana caranya dan kapan juga boleh tahu Pak? Jadi ini belum pasti ya dari panitia mengatakan kalau ini kan levelnya Indonesia, Iya. targetnya tahun depan kalau bisa kita bisa menembus dunia. Wah amin. Jadi kebetulan kemarin bersamaan itu ada bukan iSister ya, RPA Hackathon tapi tingkat dunia untuk developer. Tapi waktunya bersamaan, jadi kita nggak bisa ikut. Oke. Nah, kalau bisa nih kita di Tell You ini kan jadi satu ajang yang sangat baik. Dari si industri mereka sangat memerlukan tenaga kerja dalam bidang RPA. Tapi juga pada saat yang sama kita ini bisa membuktikan ke tingkat dunia gitu. Kalau kita bandingkan dengan India dengan perlombaan yang sama Mbak. Di India itu diikuti 300 kampus dan pesertanya 63.000. Ya, jadi mereka sangat antusias sekali bagaimana mereka nanti bisa menguasai RPA kemudian bisa menggerakkan robot-robot ke seluruh dunia gitu. Nah, di Cina juga ada 115 perguruan tinggi yang memasukkan RPA ke dalam kurikulum mereka. Oke. Nah, kita berusaha keras ya, kita juga penduduk kita sebenarnya banyak gitu ya. Kalau kita misalkan katakanlah bisa lebih produktif dengan menguasai teknologi RPA, ya kita buktikanlah kepada industri dan kepada masyarakat dunia. Oke. Mudah-mudahan nanti ada lagi dan Tell You juara lagi ya. Amin, amin, amin. Kalau gitu terima kasih banyak Bapak Kris dan juga Salma untuk waktunya. Mudah-mudahan selalu menorehkan prestasi-prestasi yang gemilang lagi ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat, bahagia selalu ya Bapak Kris dan juga Salma. Itu dia obrolan kita bersama Pak Kris dan juga Salma. Sampai ketemu lagi Telutizen karena kita masih ada keseruan lainnya.